Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dewasa ini kita sering mendapati sebagian orang tidak mampu membedakan mana yang dukun, mana yang tidak dukun. Penyebabnya adalah karena para dukun, ya para tukang ramal, tukang sihir, para pendusta-pendusta agama, hamba-hamba setan di zaman ini seringkali muncul di tengah khalayak ramai dengan berpenampilan seperti seorang ulama, berpenampilan seperti seorang ustadz, seperti seorang kiai, seperti seorang ahli agama, tokoh agama dan seterusnya. Kemudian dia mengklaim bisa mengobati penyakit ini dan itu. Dan banyak sekali kaum muslimin tidak memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang dukun, mana yang tidak dukun, mana yang ustadz dan mana yang tidak ustadz. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala menjelaskan hakikat perdukunan. Beliau mengatakan, Al-kahanatu, perdukunan itu, bifathil kaf wa yajuzu kasruha, dengan cara memfathahkan huruf kaf. Al-kahana wa yajuzu kasruha, atau boleh juga dikasrah huruf kafnya. Al-kihana. Jadi boleh kita membaca al-kahana atau al-kihana. Artinya adalah perdukunan. Apa itu al-kahana? Iddia wa ilmil ghaib, yaitu seseorang mengklaim, mengaku bisa mengetahui perkara-perkara gaib. Kala akhbari bima sayaqa'u fil ardi, seperti mengabarkan tentang kejadian yang akan terjadi di muka bumi. Besok akan ada kejadian begini, besok akan ada kejadian begitu. Ma'al istinad ila sabab. Wal aslu fihi istiraqul jin as-sama' min kalamil malaikah. Ya, dengan tetap bersandar kepada sebab. Dan hakikat dari bentuk ramalan ini adalah curian jin terhadap ucapan malaikat yang ada di langit. Jadi jin itu, para setan itu terbang ke langit untuk mencari berita langit, ya, yang mereka dengar dari malaikat. Fayulqihi fi udhunil kahin, kemudian setan ini, jin ini, membocorkan rahasia tersebut pada telinga-telinga dukun. Wal kahinu lafdhun yutlaqu 'alal arraf. Dukun itu juga sebuah istilah yang dimutlakkan dipakai untuk menyebut tukang ramal. Ini adalah definisi dari perdukunan. Sehingga dari definisi ini kita bisa membedakan mana ustadz yang beneran, mana ustadz yang dukun. Kapan itu? Ketika seorang ustadz mengklaim dirinya mengetahui perkara gaib, ketahuilah dia adalah seorang dukun. Meskipun surbannya segede rumah, meskipun pengikutnya sangat banyak, selama dia mengklaim mengetahui perkara gaib, maka dia adalah dukun dan bukan seorang ustadz. Misalnya ustadz mengatakan, saya tahu di rumah ini ada genderuwonya, di rumah ini ada hantunya, di rumah ini ada begini-begini. Meskipun dia berpenampilan seorang ustadz, hakikatnya dia bukan ustadz, tetapi dia adalah seorang dukun. Kemudian termasuk perdukunan juga adalah yang mengabarkan tentang kejadian-kejadian yang akan datang, yang akan terjadi di muka bumi. Besok akan ada kejadian seperti ini, besok akan ada kejadian seperti ini. Dan definisi yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini tentunya didasari dengan dalil yang teramat sangat banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, hai Muhammad, tidak ada satu makhluk pun di langit, tidak ada satu makhluk pun di atas muka bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada selain Allah mengklaim mengetahui perkara gaib, dia adalah dukun. Karena ucapannya ini, klaimnya ini bertentangan dengan pertentangan yang sangat nyata dari isi kitab suci Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah memahami definisi ini, kita tidak akan bingung siapa saja orangnya mengklaim mengetahui perkara gaib atau dia meramal, mengatakan besok akan ada kejadian begini dan begini, maka dia adalah dukun dan bukan seorang ustaz. Kemudian di dalam kitab, salah satu kitabnya, Syekh Wahid Abdus Salam Bali menyebutkan beberapa ciri yang bisa kita jadikan patokan untuk menghukumi seseorang itu dukun ataukah tidak. Disebutkan di sana, di antara ciri dukun, biasanya dukun itu menulis rajah-rajah, ya rajah-rajah. Kemudian dukun biasanya membaca mantra atau rajah yang tidak difahami maknanya. Dia mengucapkan qomat kamit, mengucapkan sesuatu dan sesuatu itu tidak difahami apa arti dan maknanya. Ini ciri kalau dia seorang dukun. Kemudian dukun biasanya memberi kepada pasien kantong berisi tulisan atau nomor-nomor atau simbol-simbol tertentu yang juga tidak dipahami maknanya. Dan biasanya simbol-simbol ini adalah merupakan isi perjanjian antara manusia dengan setan. Atau simbol-simbol ini adalah merupakan simbol-simbol kekufuran yang dilarang oleh agama. Ciri selanjutnya adalah dukun biasanya memerintahkan pasien untuk menyendiri di kamar yang tertutup, yang tidak terkena matahari pada waktu tertentu. Seperti memerintahkan untuk poso ngebleng, poso pati geni, mengurung diri di dalam kamar yang gelap pada waktu-waktu tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu. Jika instruksi ini datang dari seseorang meskipun tampilannya ustadz, maka dia adalah seorang dukun. Dukun biasanya meminta pasien untuk tidak bersentuhan dengan air selama 40 hari. Ya, tidak boleh mandi kecuali setelah 40 hari. Ini adalah instruksi dukun. Dan perintah ini biasanya menunjukkan bahwa jin yang dimintai tolong adalah dari jenis jin Nasrani, berdasarkan pengalaman beliau.
Dukun juga biasanya memberi pasien benda tertentu yang harus ditanam di dalam tanah. Makanya kalau kita berobat kepada dokter, ya Pak dokter saya sakit kepala, ini tolong benda ini ditanam di tanah di belakang rumah. Nggak ada dokter melakukan seperti itu. Kalau kita berobat, kita diperintahkan untuk menanam benda tertentu di dalam tanah, ya kecuali ari-ari tentunya. Tapi benda yang berisi benda-benda aneh, jarum, apakah kain putih, apakah apa, diperintahkan untuk menanam ke dalam tanah, maka yang memerintahkan ini hakikatnya adalah dukun. Kemudian dukun biasanya memberikan pasien kertas untuk dibakar sebagai wewangian. Dukun biasanya qomat kamit membaca japa mantra yang tidak difahami maknanya. Dan biasanya dukun ya akan memberitahu nama pasien dan kesulitan yang sedang dihadapi. Begitu datang, oh namamu kan si fulan, kamu sedang sakit begini. Ya, dia menunjukkan dia adalah dukun. Dan dukun juga memberi huruf yang terpotong dari berbagai media, apakah itu kertas, apakah itu kain, atau yang lainnya. Kemudian menyuruh untuk meminumnya. Di antaranya juga adalah biasanya dukun itu bertanya tentang weton. Ya, terutama di kalangan dukun-dukun Jawa. Dia akan bertanya tempat lahirnya, nama ibunya, kemudian wetonnya apa, Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, Minggu Wage dan seterusnya. Ini adalah merupakan ciri yang sangat kental dan nampak pada diri seorang dukun. Dan kita tidak boleh mendatangi dukun. Karena Nabi SAW mengatakan, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayai ucapannya, maka dia telah kufur terhadap wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dukun ini berpenampilan sebagai seorang ustaz. Wallahu taala alam bisawab.